khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebelum ayat 5 kemarin masih belum ditafsirkan. Ayat kemarin mulai ayat 3. Ayat 2, 3, 4. Sekarang dibaca aja bareng dari 2, 3, 4. Surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna fakuluhu hani'an mari'an. Shadaqallahul azim. Di surat An-Nisa ayat 2 sampai ayat 4. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Janganlah kamu memikirkan atau menukarkan yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan dosa yang besar. Apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai sebanyak 2, 3, atau 4. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahi seorang saja atau budak yang kamu miliki. Hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Berikanlah mahar kepada wanita sebagai kewajiban. Jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah sebagai makanan yang sedap
dan baik akibatnya. Itu arti dari ayat yang kita baca. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya menyerahkan harta anak yatim kepada mereka sendiri. Jika sudah balik secara sempurna dan tuntas. Allah melarang memakan harta mereka dan menggabungkannya dengan harta si wali. Oleh karena itu Allah berfirman, janganlah kamu menukarkan yang baik dengan yang buruk. Nah ini Sa'id bin Jubair berkata, janganlah kamu menukarkan hartamu yang halal dengan harta orang lain yang haram. Nah itu. Kemudian As-Saddi berkata, ada seorang di antara mereka yang mengambil domba gemuk milik anak yatim dan diganti dengan dombanya yang kurus. Lalu dia mengatakan bahwa domba ditukar dengan domba. Atau dia mengambil dirham yang asli dan ditukar dengan yang palsu. Kemudian dia mengatakan bahwa dirham ditukar dengan dirham. Dia harus sama, jangan picik gitu kepada anak yatim itu. Da budak leutik mah cenah naon. Inilah dirham, padahal bukan dirham yang asli, itu palsu misalnya. Nah firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Nah ini, yakni janganlah kamu mencampurkan hartamu dengan harta anak yatim kemudian memakannya. Nah, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang demikian itu merupakan dosa besar, yakni dosa yang besar. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in. Jadi kalau kita ngurus anak yatim harus hati-hati. Harta mereka mungkin karena dia masih kecil, dipandang tidak tahu apa-apa, terus walinya menggunakan seenaknya, walinya menggunakan semau-maunya gitu, bahkan ditukar-tukar. Nah ini Al-Quran mengingatkan, jangan sampai terjadi di antara umat Islam menyepelekan anak yatim, menyepelekan harta anak yatim. Urus sebaik-baiknya, kasih sayang ya selembut-lembutnya gitu ya, karena mereka perlu ada yang mengasihani, perlu mereka ada yang menyayangi. Dan memang orang muslim yang lainnya itu dianjurkan untuk sayang kepada anak yatim. Sampai Rasul mengatakan, ana wakafilul yatim fil jannah, kata Rasul. Aku, nah gitu ya, ana wakafilul yatim, aku dan yang ngurus anak yatim babarengan di sorga, tuh gitu. Di kalau ada anak yatim, mungkin anak kakak, anak siapa saja itu asal anak yatim, atau anak orang lain yang tidak tahu menau tapi tahu anak yatim, maka kita harus mengasihaninya, harus menyayanginya, terutama mengasihani, menyayangi berupa mendidiknya supaya dia bisa menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang memperhatikan kecuali kita sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di kita alhamdulillah ada beberapa anak yatim yang suka disantuni setiap bulan. Nah, mudah-mudahan ini termasuk bukti wujud kasih sayang kita kepada anak yatim tersebut. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, disebutkan, ya Allah, ampunilah dosa besar kami dan kesalahan-kesalahan kami. Maksud ayat, jika kamu memakan harta campuran antara hartamu dan harta anak yatim, maka yang demikian itu merupakan dosa dan kesalahan yang besar, maka jauhkanlah dirimu darinya. Bukan membiarkan anak yatim,
menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga kekayaannya gitu. Karena takut saya mengganggu harta anak yatim, sudah saya tidak akan berurusan dengan harta itu. Bukan begitu gitu. Bagaimana kejujuran kita, bagaimana ketulusan kita untuk merawat, karena mereka nanti akan dewasa, akan remaja, perlu bekal hidup nah gitu. Jangan sampai terjadi anak yatim sudah remaja dewasa, tak ada satu harta pun dari ahli warisnya itu, dari orang tuanya yang ketika wafat ada yang ditinggalkannya. Namun ketika anak yatim sudah dewasa tidak ada. Mengapa? Karena sudah digunakan untuk biaya hidup kamu dari kecil tuh. Aduh, sampai dihitung begitu itu. Nah, itu mungkin orang tidak paham tentang atau tidak tahu tentang ayat yang sedang kita baca ini. Jadi mesti hati-hati. Kemudian juga disebutkan di sini firman Allah Ta'ala, apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai sebanyak 2. Maksudnya, jika ada perempuan yatim dalam perlindunganmu dan kamu khawatir tidak dapat memberinya mahar yang memadai, maka beralihlah kepada wanita selainnya gitu. Sebab wanita lain juga masih banyak dan Allah tidak mempersulitnya. Di sini jadi maksudnya jika ada perempuan yatim dalam perlindunganmu dan kamu khawatir tidak dapat memberinya mahar yang memadai gitu, maka beralihlah kepada wanita selainnya, sebab wanita lain juga masih banyak dan Allah tidak mempersulitnya. Kalau tadi ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan, yang tidak bisa dilakukan karena adanya sesuatu hal yang tidak sempurna, misalnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Jubair bahwa Urwah bertanya kepada Aisyah ihwal firman Allah, dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka Aisyah berkata, wahai putra saudaraku, wanita yatim ini berada dalam perlindungan wali. Wanita yatim menggabungkan hartanya dengan harta walinya. Lalu si wali terpesona oleh kecantikan dan hartanya. Kemudian dia hendak menikahinya tanpa mau berlaku dalam masalah mahar. Maka disebutkan di sini tidak memberi mahar seperti yang lazim diberikan kepada wanita lain. Para wali dilarang menikahi wanita yatim kecuali berlaku adil terhadapnya dan memberi mereka mahar yang lazim pada saat usia dewasa. Para wali disuruh menikahi wanita-wanita lain saja. Di sini supaya jelas bagaimana ini urusan menikah, urusan mengawini itu. Kemudian Urwah berkata, kemudian Aisyah melanjutkan, sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah ayat itu diturunkan. Kemudian Allah menurunkan ayat ini dan mereka meminta fatwa kepadamu ihwal wanita. Aisyah melanjutkannya dalam ayat lain, Allah berfirman, dan kamu enggan menikahi mereka. yakni salah seorang di antara kamu enggan kawin dengan wanita yatim yang tidak cantik dan hartanya sedikit. Mereka dilarang menikahi wanita lantaran melihat harta dan kecantikannya kecuali dengan cara yang adil. Sebab mereka enggan menikahi wanita jika wanita itu tidak cantik dan sedikit hartanya. Jadi memang mungkin ada di antara manusia itu nikah kepada siapa, kepada wanita itu diukurnya dengan kecantikannya, dengan hartanya. Memang dalam hadis disebutkan tunkahul mar'atu li arba'in katanya. Jadi wanita itu dinikah karena
4 perkara. Satu karena apa? Satu karena kecantikannya. Dua karena apa? Kedua karena hartanya. Ketiga karena turunannya. 4 agamanya. Jadi 4. Jadi menikah itu ya dasarnya gitu. Wanita itu dinikah karena 4 hal. Umum di mana-mana kecantikannya itu. Maka dalam hadis yang pertama itu kecantikan. Jadi yang pertama dilihat itu kecantikannya gitu ya. Dan urusan kecantikan itu relatif gitu ya. Si A nyebut cantik, yang lain belum tentu gitu. Itu urusan hati masing-masing gitu. Yang kedua dinikah karena hartanya. Wah benghar nih, nah gitu ya. Mungkin tertarik kok nih, cantik benghar, nah gitu. Yang ketiga turunannya hebat nih, wow. Bukan orang-orang biasa-biasa nih, wah gitu ya. Terus yang keempat agama, tapi agama nomor 4 di situ simpennya. Jadi di situ betapa ya Rasulullah mengemukakan tentang hal ya wanita yang dinikahi oleh laki-laki itu. Agama itu nomor 4, tapi disebutkan bila yang semua ada yaitu bagus gitu. Tapi kalau cantik biasa aja ini mah. Kemudian harta wah cukup aja gitu. Turunan ya biasa-biasa aja, tapi agamanya bagus. Nah ini bahkan tidak memikirkan kecantikan, walaupun itu kecantikan jadi harapan gitu ya. Kemudian yang karena cantik itu ada 2 macam, ada cantik lahir, katanya cantik batin. Orang tercantik ini, tapi akhlaknya kurang bagus gitu. Jadi itu jatuh katanya gitu ya. Bukan jatuh artinya jadi tidak sempurna gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi utamanya itu memang 4-4-nya. Tapi kalau tidak sempurna yang 4 tidak ada yang 4 maka utamakan agama. Mengapa agama? Dengan menikah karena dasarnya agama lahirlah istri yang cantik tuh, istri yang kaya, istri yang keturunannya hebat. Nah, jadi agama itu akan menghantarkan kepada perkawinan setelahnya itu, yaitu kecantikannya itu, menyayanginya, mencintainya, karena memang di situ kerajinannya mungkin jadi timbul kecantikan itu dengan kerajinannya, dengan baca Quran, dengan selalu memperhatikan situasi yang santun, komunikasi yang bagus, yang baik, mungkin di situ akan timbul suatu ya rasa kasih sayang. Maka di situ memang kecantikan secara lahir dan kecantikan secara batin. Nah itu. Jadi memang agama yang diutamakan. Dengan agama semua akan datang. Kecantikan akan datang, kekayaan akan datang, turunan pun akan hadir kalau nikah diniatkan karena agamanya. Ada orang yang berbisik kepada saya, aduh saya bakalan nggak ngitung gitu katanya Pak. Pokoknya saya mah cantik begitu. Jadi gua ya sekarang gua nih ya tuh udah teruskan aja gitu. Cuman bina agamanya, arahkan agamanya, baca Al-Quran dengan benar. Kalau tidak sanggup kita mendidik istri untuk baca Quran yang benar, titipkan, tak cari guru gitu aja gitu. Undang guru ke rumah misalnya untuk mendidik, mengajari bacaan Al-Quran istri, anak, semuanya bisa begitu gitu. Jadi memang semuanya pendidikan, pembinaan keagamaan itu harus terus dilangsungkan. Supaya apa tadi? Ya supaya 4 kriteria yang ditawarkan Rasulullah itu dapat diperoleh dengan dasar agama. Nah, itu. Jadi agama itu menjadi dasar utama. Kalau sudah agamanya yang diutamakan, semua akan hadir di situ. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, bahwa Gailan bin Salamah As-Saqafi masuk Islam, sedang dia memiliki 10 orang istri. Maka Rasulullah bersabda, pilihlah 4 dari 10 orang wanita itu. Pada zaman Umar, Gailan menceritakan ke-4 istrinya dan membagikan hartanya di antara anak-anaknya. Umar berkata, saya menduga bahwa setan mencuri suatu pembicaraan.
setan mendengar ihwal kematianmu, kemudian merasukannya kepadamu, boleh jadi kamu tidak akan hidup kecuali sebentar. Demi Allah, rujukilah istri-istrimu dan ambillah kembali hartamu, atau saya akan mewarisi mereka darimu dan menyuruh orang-orang mendatangi kuburmu, kemudian melemparinya seperti dilemparinya kuburan Abu Ragol. Nah, ada yang seperti itu. Nah, jadi sebelum Islam mungkin wanita ataupun istri ya, atau istri atau apa yang namanya itu mungkin sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau di sini ada informasi 10 gitu. Kemudian sampai berita kepada Rasulullah dan akhirnya ambillah 4 gitu ya. Ya mungkin karena dengan menggunakan hukum Islam gitu. Demikian pula bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i dan yang lainnya hingga kata pilihlah 4 orang di antara mereka. Sedangkan kisah selanjutnya mengenai Umar merupakan riwayat Ahmad saja. Kisah itu merupakan tambahan yang baik. Kisah itu dianggap lemah lantaran ada alasan yang dikemukakan oleh Bukhari yang diceritakan oleh Tirmizi bahwa Bukhari menyatakan hadis itu tidak terpelihara. Maksudnya Bukhari menolak adanya tambahan tersebut. Alasan Bukhari itu perlu ditinjau. Wallahu alam. Sanad yang kami sajikan dari Musnad Ahmad terdiri atas orang-orang yang terpercaya dan mengikuti kriteria Saikhoni. Dan di sana pun masih terdapat banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Syafi'i yang membuktikan keberadaan kasus Gailan ini. Demikianlah menurut Al-Baihaqi. Kemudian firman Allah Ta'ala, jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahi seorang saja. Nah ini, atau budak yang kamu miliki, yakni jika banyaknya istri, bagaimana firman Allah gitu, bagaimana istri itu, ulangi, yakni jika banyak istri itu mengkhawatirkanmu untuk tidak dapat berlaku adil di antara mereka, itu sebagaimana firman Allah, sekali-kali kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkan berbuat adil. Jika kamu khawatir berbuat zalim, maka kawinilah dengan seorang wanita saja gitu. Atau dengan beberapa budak perempuan yang ada dalam kekuasaanmu sebagai pemberian giliran di antara budak-budak suatu kewajiban, namun merupakan anjuran katanya. Jadi kalau dibaca sampai ujung akhir barusan, jadi memang utamanya isi itu satu gitu. Tadi kalau bisa adil, tapi dikatakan ya kamu tidak akan bisa berbuat adil gitu. Nanti bisa melakukan pendoliman-pendoliman yang lain itu. Maka cukuplah satu saja gitu. Walaupun tawaran pertamanya 2, terus 3, terus 4. Fa'in khiftum Allah ta'dilu fawahidah. Di situ ada kalimat selanjutnya bahwa memang pada umumnya mungkin keadilan itu cukup rumit, sulit untuk diterapkan di keluarga kalau istrinya memang lebih dari satu gitu ya. Ya mungkin kalau mobil ya satu-satu lah gitu, rumah satu-satu, tapi kecintaan gimana gitu. Dino anom misalnya 2 minggu tuh balik-balik, dino kolot urat perot, nah gini tidak adil gitu ya. Itu akan menimbulkan sesuatu hal yang mengganggu gitu ya ketentraman di dalam hidup berkeluarga. Kemudian juga disebutkan di sini firman Allah Ta'ala, berikanlah kepada wanita-wanita itu atau kepada wanita yang dinikahi itu mahar sebagai kewajiban. Jadi membayar mas kawin itu wajib gitu.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan nikahlah ataupun nihlah, ya, nihlah itu ialah mahar. Ada lagi yang mengatakan bahwa nihlah mahar berarti kewajiban yang ditentukan besarnya. Dalam percakapan orang Arab, nihlah berarti sesuatu yang wajib. Allah berfirman, janganlah kamu mengawini wanita-wanita kecuali dengan memberikan sesuatu kepadanya secara wajib. Tuh, mahar. Tidak selayaknya menyebut mahar dengan sebutan yang bohong dan tidak benar. Seorang laki-laki harus memberikan mahar yang disukainya. Tuh. Dia mungkin tanya dulu, saya akan memberikan mas kawin, maunya apa gitu. Kan biasanya kalau wanita itu punya kemauan, ditanya dulu maunya apa gitu. Maunya tuh ternyata yang tinggi-tinggi gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Nanti memberatkan. Kalau bisa biasanya bapaknya memberitahu kepada anaknya yang wanita, bisa nanti yang datang nanya mahar, jawabannya telangkung ngiringan, teh nggak bingungkan laki gitu. Daripada minta 100 gram gitu ya. Itu mah jelas 100 gram mah. Tapi kalau kalimatnya terserah, saya ikut aja bagaimana baiknya. Nah, itu tuh membuat mikir calon mertua, mikir calon suami, mikir bagaimana menyenangkan calon istrinya ketika nanti sudah menikah menjadi istrinya yang sah. Nah, itu. Kan ada yang sebutnya matre gitu ya. Lamun teu mobil mau jadi, itu kan kadang-kadang memberatkan. Mas kawin mobil gitu. Nah, ini kan mungkin ucapannya gampang, tapi mayarnya rada riuh gitu ya. Maka sebaiknya terserah. Bahkan jangan yang membebani gitu. Jangan yang membebani gitu. Dan jangan berbohong. Karena ingin dikatakan ini orang hebat gitu ya. Dengan mas kawin 100 gram dibayar tunai. Padahal emas nama seukur 5 gram gitu. Supaya gongnya kedengaran keluar gitu. Nah, ini juga nggak bohong gitu. Jadi kan kadang-kala ya di masyarakat gitulah, sebarang mas kawin aja nah. 2 gram harga wanita 2 gram kumaha nilainya kan gitu bahasanya itu. Jadi jelek sebenarnya, tidak boleh begitu gitu. Kemampuan gitu. Kemampuan dan kesiapan untuk menerima gitu. Akan dikompromikan. Jangan sampai terjadi dengan mas kawin 10 gram. Semangga mau 10 gram mah mau ditambah kan memalukan juga itu kalau sedang ngariung begitu ya. Sudah naibnya sudah ada yang nganter marakai dasi ini ya. Pakai batik aralus gitu begitunya mas kawin 10 gram nolak gitu. Nah, jadi ini kan tidak beres juga dalam hal ya hubungan silaturahim di antara para tamu undangan. Makanya diselesaikan sebelum terjadinya ucapan sehingga timbul kemaslahatan. Nah, jadi Al-Qur'an itu bila digali yaitu semuanya kemaslahatan gitu. Kemaslahatan, kemudian kelancaran, dan mungkin juga kebarokahan gitu. Walaupun mas kawinnya sedikit, tapi yang sedikit diberikan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, justru jadi modal untuk datang yang besar tuh gitu. Yang besar ini tapi menjadi hal yang menimbulkan keriaan, bukan menimbulkan kebaikan, mungkin hanya sekedar selewat di saat itu saja tuh gitu. Kemudian juga di dalam mahar disebutkan Allah berfirman, janganlah kamu mengawini wanita-wanita kecuali dengan memberikan sesuatu kepadanya secara wajib. Tidak selayaknya menyebut mahar dengan sebutan yang bohong dan tidak benar. Seorang laki-laki harus memberikan mahar yang disukainya gitu. Jika istri berbaik hati dengan memberikan mahar atau memberikan sebagiannya setelah mahar itu disebutkan kuantitasnya, maka suami dapat memakainya sebagai makanan yang halal lagi baik. Jika mas kawin nanti misalnya 50 juta misal gitu, setelah diserahkan terus beres gitu kawin di kamar ngobrol, akan bisa tegaduh artos mah mangawe tamas kawin tadi itu dianggo we mangga abdi mah ridho gitu. Si laki-laki boleh gitulah gitu. Tapi jangan maksa. Mas kawin 50 juta, kadikeun 40 juta, tamat tadi mah pan dihareupeun batur, tidak boleh itu teh. Jadi harus ikhlas gitu.
Dan jangan menjadi andalan, misalnya dengan mas kawin 50.000, 50 juta dianyuk. Nah, dianyuk boleh tidak? Boleh, tapi mayarnya harus ya bener mayar. Ulah penting misalnya istri ingin ke belakang, aduh hayang ke belakang, hayang wae ke belakang tapi mas kawin 20%-nya, nah tidak boleh itu. Nganter ke tukang tapi mas kawinnya 10% ya, nah itu tidak boleh begitu gitu. Jadi apa alasan ya melakukan hal-hal yang dibuat-buat. Makanya tadi harus semampunya dan tulus. Tapi kalau istri menyerahkan, memberikan sebagiannya, terima saja. Melihat suami misalnya setelah nikah itu ripuh gitu, ai mas kawin besar nggak eta jadi riweuh gitu katingalina teh ngap gitu ya, terus ngarewos atau ngapan wae mas kawin silahkan 3/4-nya dimakan bersama sebagai makanan halal atau thayyibah, boleh gitu. Jadi yang penting ada apa? Ada ikrar, ada ucapan, dan mesti dibayar. Awas, hati-hati, bisa datang maut ke amat sudah tiba, mas kawin belum dibayar, belum lunas. Ditanya, apakah mayit ini punya utang? Tidak, cenah. Padahal buka utang mas kawin. Jadi harus diselesaikan. Jadi saya mas kawin dulu nganyuk nih, baru dibayar 50 juta, padahal 100 juta. Sekarang mau saya bayar dari kesang saya sendiri. Sudah punya anak, sudah punya cucu, ada ikrar. Kata istrinya, lah jangan mikiran mayar, udah saya melihat uang sedang riweuh gitu, metos we lunas we papa gitu. Ningali bageurna papa mah getol ngaos, tos lunas we. Nah, gitu mah. Bapak Haji Qasim? Ya bebas gitu ya. Nah, di situ ada ikrar, ada ucapan-ucapan yang sangat baik. Nah, saya kira itu saja ayat yang dibaca tadi, yang baca 3 ayat yang tafsirannya seperti itu. Dan kalau ingin lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi, lebih utuh lagi, silahkan dibaca tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Di situ menerangkan tentang bab yang diungkapkan tadi. Mudah-mudahan pengajian kita dari doa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang hari Jumat, jangan lupa mandi besar, baju yang paling bagus, kemudian kantongnya diisi dengan uang untuk sodakoh. Hari Jumat lebih bagus sodakoh. Mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.